Sejak awal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Untuk itu, setiap manusia yang hidup membutuhkan komunitas. Hari ini kita belajar tentang komunitas. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Ketika ada seorang anak yang lahir sebelumnya, dia sudah merepotkan ibunya. Dia ada di kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Pada saat dia lahir, dia pun butuh pertolongan orang lain. Seorang ibu yang melahirkan akan datang ke bidan atau ke dokter. Ada banyak juga yang datang ke dokter spesialis kandungan. Setelah anak itu lahir, dia pun akan merepotkan banyak orang. Dia belum bisa minum sendiri, dia belum bisa makan sendiri. Ada orang-orang yang harus membantu dia untuk makan dan minum. Bayi ini memerlukan orang yang bisa mengganti popoknya. Waktu terus berjalan. Jika anak itu sekolah, dia butuh guru untuk mengajari dan juga butuh teman-teman. Ketika sudah mulai bekerja, dia tentu juga butuh orang lain. Orang yang menjadi pimpinan, rekan kerja, ketika dia membuka usaha, dia butuh orang lain untuk menjadi pelanggan atau kliennya. Kemudian dia menjadi tua dan akhirnya mati, dia pun masih membutuhkan orang lain untuk memandikan jenazahnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mati bisa menguburkan dirinya sendiri. Dia butuh bantuan orang lain untuk menguburkan jasadnya. Disinilah peran sebuah keluarga. Demikian juga di bidang rohani. Setiap orang percaya yang lahir baru, supaya bertumbuh, dia membutuhkan komunitas. Ada yang menarik, saudara. Saya menemukan sebuah survei yang mengatakan begini. Datang di ibadah minggu membantu pertumbuhan rohani sebesar 5% saja. Tetapi tempat yang terbaik untuk bertumbuh secara rohani adalah komunitas di rumah-rumah. Survei ini bisa saja salah, tetapi survei ini juga bisa benar. Faktanya yang kita dapatkan adalah gereja-gereja yang bertumbuh dengan pesat adalah gereja-gereja yang punya kelompok-kelompok kecil. Lalu apa sih sebetulnya manfaat atau dampak sebuah komunitas bagi orang percaya? Yang pertama saya bacakan Daniel 2 ayat yang ke-17. Begini firman. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Pada saat itu Daniel dalam keadaan genting. Dia diminta untuk menafsirkan mimpi raja. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa lalu Daniel pulang dan menemui teman-temannya. Salah satu fungsi kelompok kecil ini adalah kita bisa sharingkan masalah itu di komunitas kecil. Di kelompok kecil ini kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa saling mendoakan. Dampak yang kedua saya bacakan di Ulangan 32 ayatnya yang ke-30. Begini firman Tuhan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Satu orang bisa mengejar 1000. Secara matematis 2 orang bisa mengejar 2 kali 1000, jadi 2000. Tetapi firman Tuhan katakan satu orang mengejar 1000, tetapi 2 orang bisa mengejar 10.000. Ini artinya akan terjadi pelipat gandaan kekuatan. Kita bangsa Indonesia tentu mengenal satu istilah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada banyak ilustrasi yang lain, satu batang lidi dengan mudah kita patah. Ketika banyak batang lidi dijadikan satu, akan sulit sekali untuk mematahkan. Komunitas kecil akan membuat kita semakin kuat. Dampak yang ketiga, saya bacakan dari Amsal 13 ayat yang ke-20. Begini firman. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam bisnis, orang-orang Jepang selalu teliti sekali untuk memilih rekan-rekan bisnisnya. Ada pepatah Jepang yang menarik. When the character of a man is not clear to you, look at his friends. Jadi ketika orang-orang Jepang ini mau menjalin hubungan bisnis dengan seseorang yang mereka tidak jelas orangnya, maka mereka akan melihat siapa orang-orang yang ada di dekat mereka. Bila orang-orang yang ada di dekat mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, kemungkinan besar orang tersebut bisa dipercaya. Firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ketika seseorang yang mau bertumbuh rohaninya dengan baik dan benar, maka pilihannya hanya satu. Dia harus bergaul di dalam satu komunitas rohani yang baik dan benar. Bila Anda rindu bertumbuh secara rohani, Anda harus bergabung di dalam satu komunitas kecil yang ada di gereja Anda.